Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama pimpinan Mahkamah Agung, saya menginstruksikan kepada seluruh warga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk selalu melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan. 2. Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan jabatan. 3. Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kerja masing-masing. 4. Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya. 5. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian seruan ini saya sampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua warga Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pengadilan Agama Nangapino ada utan sikit yang nak dipedah. Di Pengadilan Agama Nangapino tu ada 2 jenis perkara perceraian. Yang pertama ada cerai gugat dan yang kedua tu ada cerai talak. Cerai gugat tu perceraian yang diajukan oleh pihak bini. Sedangkan cerai talak tu permohonan cerai yang diajukan oleh pihak laki. Nah, tahu jom si Dok Duan, ada berapa hak bini dengan anak yang tahu dituntut kalau terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Tuk bah, hak-hak yang dimaksud teh, yang pertama ada nafkah idah. Nafkah idah tu sama dengan nafkah yang diberikan oleh bekas laki untuk bekas bininya selama menjalankan masa idah ia teh. Yang kedua ada mut'ah. Mut'ah tu kenangan-kenangan dari bekas laki ya untuk bekas bini. Yang ketiga maskan atau tempat diam dan kiswah atau selera baju yang layak selama masa idah yok atau putusan pengadilan. Kemudian yang keempat ada mahar yang terutang. Kemudian yang kelima ada nafkah madiah. Nafkah madiah tu sama dengan yang udah lalu atau nafkah terutang yang diberi laki untuk bininya. Kemudian yang pelepo atau yang keenam ada nafkah anak. An yo ambah yang dapat kami sampaikan. Kalau si Dok Duan kurang paham, datang jok langsung ke Pengadilan Agama Nangapino. Atau jom kalau jom sempat, tawam sari-sari ke yang di bawah tu bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Nangapino atau biasa dikenal dengan PTSP.
Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1403-B/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan peradilan agama dan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 056-DJA/HK.05-SK/1/2020 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan peradilan agama secara elektronik. Pengadilan Agama Nangapino telah mengimplementasikan hal tersebut dengan mewujudkan PTSP. Adapun tujuan dari PTSP ini untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian, memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan, serta menjaga independensi dari imparsialitas aparatur pengadilan. Dengan menggunakan prinsip integrasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kemudian, ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nangapino. Layanan pokok meliputi permohonan informasi, meja ekor, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan, pengajuan keluhan atau pengaduan, serta layanan penunjang meliputi pos bakum, pos, dan bank. Pada prinsipnya, layanan informasi dan pengaduan dilakukan masing-masing seorang petugas. Namun, dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, layanan informasi dan pengaduan dilakukan oleh satu orang petugas. Adapun tata cara pelayanan, pencatatan, dan pelaporan permohonan informasi dan pengaduan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layanan pendaftaran secara elektronik dapat dilakukan melalui meja ekor dan pendaftaran biasa melalui meja pendaftaran. Adapun layanan pendaftaran meliputi pendaftaran perkara gugatan atau permohonan tingkat pertama, pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali, pendaftaran permohonan konsiasi, pendaftaran permohonan eksekusi, serta layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Layanan pembayaran yang dilakukan oleh kasir meliputi penaksiran panjar biaya perkara, pemberian surat kuasa untuk membayar atau eskum serta kode virtual account, pembayaran penerimaan negara bukan pajak, pengembalian sisa panjar biaya perkara, penyerahan bukti-bukti pembayaran, serta layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Layanan penyerahan produk pengadilan yang dilakukan petugas layanan tersebut meliputi penyerahan atau pengambilan salinan putusan atau penetapan, akta cerai, serta dokumen-dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun untuk memenuhi serta menunjang layanan PTSP bagi masyarakat kurang mampu, Pengadilan Agama Nangapino memberi pelayanan pos bantuan hukum secara cuma-cuma, terdiri dari layanan informasi dan konsultasi, nasihat hukum, serta pembuatan surat permohonan atau gugatan. Layanan penunjang lainnya, seperti pos dan bank, belum dapat beroperasi di PTSP dikarenakan keterbatasan tempat, namun telah mengadakan kerjasama secara resmi dengan kami. Pelayanan PTSP Pengadilan Agama Nangapino dimulai pada hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat, kemudian pada hari Jumat pukul 8 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Fasilitas-fasilitasnya meliputi ruang tunggu yang dilengkapi dengan free charging, TV media, minuman, Wi-Fi, serta bahan bacaan. Sebelum para pihak mendapatkan layanan, diwajibkan untuk mengisi daftar tamu serta tujuan. Kemudian, mendapatkan kalung identitas dan nomor antrian penerimaan layanan PTSP. Setelah mendapatkan layanan, pihak dapat memberikan penilaian secara langsung pada kotak penilaian layanan.
Pengadilan Agama Nangapino berkomitmen penuh untuk selalu memperbaiki layanan dengan mengembangkan inovasi berupa melalui briefing atau Morning Elaborate Winning Briefing yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dengan tujuan memperbaiki kualitas, integritas, serta memberikan solusi atau masukan kepada seluruh petugas layanan demi menciptakan pelayanan PTSP yang profesional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengadilan, inilah tampilan ruang sidang Pengadilan Agama Nangapino. Dengan memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada, Pengadilan Agama Nangapino telah menerapkan standarisasi ruang sidang berdasarkan Surat Dirjen Badilak nomor 5538-DJA-HK.05-11-2019 tanggal 11 November 2019. Terdapat meja dan kursi hakim dengan ketentuan meja hakim berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224. Posisi meja hakim diletakkan 30 cm lebih tinggi dari lantai ruang sidang. Terdapat meja dan kursi panitera sidang dengan ketentuan meja panitera berlapis lakan berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224. Posisi meja panitera diletakkan 30 cm lebih tinggi dari lantai ruang sidang dan mundur 30 cm dari meja hakim. Terdapat meja dan kursi para pihak dan atau kuasa hukum dengan ketentuan meja berlapis lakan berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP 224. Ukuran meja setengah biro, kursi hadap menyesuaikan dengan meja. Posisi kursi penggugat dan atau kuasa di sebelah kanan. Posisi kursi tergugat dan atau kuasa di sebelah kiri. Terdapat sekat pembatas berada di antara para pihak dan pengunjung. Bangku untuk pengunjung sidang, 1 set palu sidang, seperangkat bendera merah putih terpasang di sebelah kanan belakang dan seperangkat bendera Mahkamah Agung terpasang di sebelah kiri belakang majelis hakim. Lambang burung Garuda terpasang di dinding bagian tengah atas belakang majelis hakim. Kalender berada di sebelah kanan panitera. Jam dinding berada di depan majelis hakim. Seperangkat sound system seperti amplifier, mikrofon, dan loudspeaker. Tersedia mushaf Al-Quran untuk keperluan penyumpahan. Komputer atau laptop tersedia di masing-masing meja hakim dan panitera yang terkoneksi dengan SIPP. Berikut SK penggunaan inventarisnya. Tersedia alat pendingin ruangan, seperangkat CCTV, alat pemadam api ringan diletakkan di belakang meja panitera pengganti. Alarm keamanan, 1 unit peralatan telekonferensi. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Pengadilan Agama Nangapino telah melaksanakan bantuan sidang telekonferensi dari Pengadilan Agama Muara Tewe pada tahun 2022. Alat pendeteksi logam atau metal detector yang digunakan untuk memeriksa para pihak atau kuasa hukum dan pengunjung sebelum masuk ke ruang sidang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.